Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi. Wah, masih pada mute nih kayaknya. Boleh unmute dan boleh juga balas lewat chat. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Kak. Pagi. Pagi. Baik, selamat datang di TMS T3 Transforming Talks dengan topik kita hari ini, Reinventing the Insurance Customer Journey. Perkenalkan, saya Afifa yang akan memandu webinar kita hari ini. Pada hari ini kita akan membahas seluk-beluk dari insurance industry dan juga pentingnya digital transformasi dalam industri asuransi. Tentunya pada hari ini akan ada keynote kita yang sangat amazing ya. Ada Bapak Muhammad Imam Faiz selaku insurance practitioner, ada Bapak Sani Putra Herdansyah selaku advisor dan juga Salesforce Solution Architect di TMS Consulting, dan juga ada Ibu Monik selaku moderator kita untuk hari ini. Nah, biar nggak terlalu tegang dulu nih hari ini, apa kabar rekan-rekan semua, teman-teman semua? Apakah kabarnya baik? Boleh dijawab? Baik. Ya. Baik. Alhamdulillah baik Mbak Viva. Oke, senang sekali ya. Ini udah banyak yang turn on camera. Boleh banget untuk rekan-rekan yang bisa on cam, mohon on cam dan juga menggunakan virtual background kita. Nah, sebelum aku memulai untuk acara ini, aku ingin mengingatkan untuk teman-teman semua untuk pertama menyalakan kamera, dan yang kedua mengikuti webinar hingga akhir acara. Nah, kenapa? Karena TMS Consulting punya banyak hadiah dan juga door prize untuk teman-teman semua. Nanti di akhir acara juga akan ada sebuah form yang akan disediakan yang akan memberikan teman-teman semua untuk mendapatkan hadiah ataupun door prize. Jadi selain itu teman-teman juga bisa mempersiapkan pertanyaan, dan apabila ada pertanyaan bisa di-drop di comment section atau chat section, sehingga moderator bisa melihat pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang teman-teman tanyakan mengenai insurance industry, khususnya mengenai digital transformasi. Nah, untuk teman-teman semua juga jangan lupa untuk ikut meramaikan sosial media dengan cara men-screenshot atau record webinar ini, dan bisa juga untuk tag ke Instagram tmsconsulting.id. Selain itu, follow juga Instagram tmsconsulting.id untuk mendapatkan informasi menarik mengenai digital transformasi. Nah, untuk selanjutnya, sepertinya sudah pada tidak sabar nih untuk memasuki sesi selanjutnya. Maka saya mau panggilkan dulu nih moderator kita, ada Ibu Monika Aprilia. Ibu Monika Aprilia, apakah sudah terhubung? Halo Afifa. Halo, oke. Kayaknya Ibu Monik udah semangat banget nih. Jadi kalau gitu saya silakan saja langsung untuk Ibu Monika, saya persilahkan. Thank you Afifa. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya dan kesempatan kepada teman-teman partisipan yang udah join pagi hari ini di TMS Transformation Talks bersama dengan saya Monika dari tim TMS Consulting, dan mungkin aku ingin memperkenalkan juga nih terkait dua speaker kita hari ini, karena kalau misalnya tak kenal maka tak sayang ya, jadi makanya aku pengen memperkenalkan juga first speaker kita yaitu Mas Muhammad Imam, mungkin kita biasa panggil Mas Imam. Mas Imam sendiri juga udah memiliki banyak pengalaman di bidang insurance sendiri, jadi dia lumayan expertise dari sisi insurance-nya itu sendiri. Jadi nanti Mas Imam akan banyak menceritakan ke kita pengalaman-pengalaman Mas Imam di dunia insurance seperti apa gitu. Nah, kemudian thank you so much Kak Monik, itu benar-benar itu overview ya untuk hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai lagi nih untuk ke Pak Imam dan juga Pak Sani, ada sebuah kata-kata dulu nih, opening speech dari project event kita hari ini, dari project manager event kita, yaitu ada Ibu Sahsa Mutiara. Untuk Ibu Sahsa Mutiara, yuk kita dengar dulu opening speech dari Ibu Sahsa.
Baik, oke. Terima kasih Mbak Viva, terima kasih juga Mbak Monik untuk hari ini, untuk bisa meluangkan waktunya sudah menjadi MC dan juga moderator, sungguh luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahsa, Senior Marketing Eksekutif ya, dan juga Project Manager di acara pada hari ini. Nah, selain saya ada juga Denis, Mbak Viva, dan juga leader saya Mas Raga yang ada di belakang layar untuk event ini. On behalf of TMS Consulting, thanks to all participants ya sudah hadir di hari ini di sela-sela kesibukan, bahkan harusnya hari ini cuti. Dan I feel so honored to welcome you guys on today's webinar, TMS Transformation Talks, Reinventing the Insurance Customer Journey. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Viva juga sebelumnya, webinar ini hari ini akan menyampaikan beberapa our awesome expert in the insurance industry dan juga di dunia CRM. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Imam dan juga Mas Sani, juga Monik selaku moderator untuk hari ini. Dan seperti yang objektif hari ini, diharapkan webinar kali ini dapat memberikan knowledge dan insight lebih untuk kita semua, bagaimana untuk adapt accelerations of digital transformation di insurance industry. Mari kita sama-sama mengulas lebih dalam lagi pada topik hari ini. Sampai nanti jam 12 siang kira-kira. Dan jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar dan di akhir acara di panel discussions. Akhir kata like a wise business said, there is always a space for improvements no matter how long you've been in the business. So stay tuned and enjoy the webinar. Saya kembalikan kepada Mbak Viva. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Sasa atas opening speech-nya. Kita jadi semakin semangat ya dan semakin penasaran nih kira-kira webinar ini mau bahas apa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita kembalikan lagi ke Ibu moderator kita, Ibu Monik. Thank you Afifa dan thank you juga Sasa. Jadi mungkin aku ingin memperkenalkan lagi nih untuk speaker kita. Jadi tadi ada Mas Imam yang memang akan nanti ceritakan terkait pengalaman beliau di dunia insurance. Dan kedua kita ada Mas Sani dari Salesforce Solution Architect. Nanti Sani akan lebih banyak menceritakan bagaimana sih impact dari digital transformation di sisi teknologinya. Nah, mungkin kita akan coba jam untuk ke speaker pertama, yaitu Mas Imam. Halo Mas Imam. Halo Mbak Monik, halo teman-teman semua. Apa kabar Mas? Baik Mbak Monik. Great. Mungkin Mas Imam, tadi aku udah coba untuk ceritakan lebih banyak nih pengalaman Mas Imam. Cuman untuk audiensnya sendiri pengen tahu nih lebih dalam gimana sih Mas Imam di dunia industri insurance sendiri. So far mungkin boleh diceritakan juga ya terkait pengalamannya. Untuk waktu dan kesempatan boleh dipersilakan Mas Imam. Oke, thank you Mbak Monik. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk teman-teman yang merayakan nih di hari ini nih. Mungkin ada sebagian teman-teman yang merayakan besok, ada juga yang sudah merayakan hari ini. Karena tadi saya berangkat kerja pun di kompleks saya pun sebagian sudah ada yang sholat Id nih teman-teman. Oke, thank you Mbak Monik sekali lagi untuk kesempatannya dan TMS Consulting. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Imam. Saya sebelumnya adalah sebagai di sini insurance practitioner ya teman-teman ya. Jadi saya berkecimpung di dunia insurance itu kurang lebih sudah sejak tahun 2010 teman-teman. Jadi ketika saya masuk kuliah itu ketika saya masuk kuliah di 2008, di 2010 saya sudah mulai karir saya pertama sebagai customer service tuh di sebuah asuransi swasta multinasional di Indonesia teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang digital transformation dari insurance industry ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan lebih banyak membahas tentang sebenarnya pengalaman saya sih. Pengalaman saya sebagai seorang insurance practitioner, sebagai karyawan perusahaan asuransi, sebagai agent asuransi, dan sebagai istilahnya customer asuransi juga teman-teman. Jadi di sini saya akan melihat, saya akan memberikan 3 sudut pandang terkait dengan digital transformation di insurance industry ini. Oke,
sebelum masuk, kita akan bahas dulu terkait dengan digital transformation. Digital transformation ini apa sih teman-teman? Mungkin sebagian teman-teman masih banyak bertanya-tanya ya. Apa sih digital transformation? Digital transformation is the process that organization implement to integrate digital technologies across all areas of business. This process is fundamental, changing the way organization deliver value to customer. Makanya di sini kalau saya garis bawah ini ada kata-kata fundamental dan deliver value to customer. Nah, ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini, teman-teman. Nah, saya memulai karir di 2008 di 2010 di sebuah perusahaan asuransi multinasional lokal, teman-teman. Di mana di perusahaan itu bisa dibilang mereka tuh sudah melakukan go digital tapi belum 100% ya. Karena di 2010 juga kan belum banyak perusahaan-perusahaan khususnya industri insurance yang memang mereka melakukan go digital. Tetapi untuk ukuran perusahaan multinasional itu menurut saya sudah oke banget. Apa sih Pak Imam yang memang kira-kira Pak Imam rasakan nih ketika perusahaan tersebut memang melek akan digital transformation? Nah, waktu itu kebetulan saya memulai karir sebagai seorang customer service nih di sebuah perusahaan asuransi multinasional lokal, dan memang ketika perusahaan tersebut sudah go digital, teman-teman, dan itu benar-benar memberikan value to customer, value lebih to customer. Jadi waktu itu saya bekerja di 2010 itu sebagai customer service contact center, dan mereka sudah pakai sistem CRM tuh. Jadi customer relationship management, di mana mereka jadi ketika ada nasabah yang komplain, itu saya maksudnya sudah nggak pakai cara konvensional lagi tuh, email-emailan. Jadi dengan CRM itu sudah mengintegrasi semua departemen. Jadi contoh kalau misalkan klaim, kalau misalkan klaim, terus ada inquiry yang butuh jawaban same time gitu. Nah, itu dengan adanya CRM itu benar-benar bisa mengintegrasi beberapa departemen dengan real time. Mungkin cara konvensionalnya ya kita by email, cuma kalau email kita harus tunggu dulu gitu jawaban-jawaban dari departemen terkait, koordinasi dari departemen terkait. Nah, sedangkan nasabah itu kan kadang-kadang butuh jawaban yang pengen cepat gitu. Dia pengen solusinya cepat dapat, problemnya cepat dapat solusi gitu dari company gitu ya. Nah, makanya itu salah satu dampak positif tuh yang saya rasakan ketika saya bekerja di perusahaan asuransi multinasional lokal, karena dia sudah melek digital nih, teman-teman semua. Nah, mungkin saya akan kasih lihat sebuah contoh ya, konvensional proses versus digital proses. Nah, selain saya pernah di contact center, saya sempat juga ditaruh tuh di bagian walk-in, teman-teman. Nah, ketika saya di bagian walk-in itu buat saya hari Senin itu monster day banget ya, Monday monster day ya. Karena setiap hari Senin tuh saya harus bertemu dengan dengan nasabah-nasabah yang mereka memang mengalami kendala nih, khususnya mereka mau klaim. Nah, ini kalau teman-teman lihat mungkin kebayang kurang lebih seperti ini nih antriannya. Kalau setiap hari Senin tuh, apalagi kalau habis libur panjang atau cuti bersama, itu pasti antrian di kantor tuh untuk klaim gila banget tuh. Makanya benar-benar istilahnya itu ya kembali seperti yang tadi saya bilang ya, maksudnya ketika sebuah perusahaan asuransi dia melakukan digital transformasi, nah itu sebenarnya dia bisa memberikan value ya, added value untuk customer khususnya ya. Nah, coba kalau kita bandingkan nih dengan sekarang ya, perusahaan-perusahaan asuransi juga sudah banyak yang mereka memang istilahnya sudah melakukan digital proses. Tapi sorry, ini saya memberikan sebuah contoh, bukan berarti saya memasarkan atau mempromosikan asuransi tersebut ya. Nah, ini digital proses. Jadi istilahnya beberapa perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi jiwa, baik maupun asuransi umum atau asuransi general,
itu saat ini mereka sudah banyak yang transformasi digital, benar-benar transformasi digital banget teman-teman, benar-benar merubah konvensional proses semuanya menjadi digital proses. Contoh seperti yang ada di layar teman-teman, ketika konvensional proses pengajuan klaim harus datang ke kantor. Nah sekarang itu untuk digital proses pengajuan klaim semua bisa menggunakan aplikasi teman-teman. Contoh deh, saya contoh pribadi, saya punya polis asuransi jiwa, kesehatan, asuransi jiwa, dan ada manfaat kesehatannya. Kurang lebih di 2022 akhir ya, saya lagi jalan sama teman-teman di Pantai Ancol tuh, tiba-tiba saya kepleset karena jalanannya licin, banyak lumut, kuku saya patah, dan itu saya sudah bisa mengajukan klaim secara real time teman-teman. Jadi saya langsung ke rumah sakit. Nah, saya ditawarin tuh sama rumah sakit mau pakai asuransi atau mau rembes aja. Saya bilang saya rembes aja deh biar cepat karena takutnya nanti pakai asuransi lama. Mindset saya masih konvensional. Akhirnya setelah setelah selesai penyembuhan semua segala macam, saya coba nih iseng-iseng nih layanan portal dari asuransi tersebut. Saya submit klaim, cuman tinggal foto, nggak perlu isi, maksudnya saya udah ada nomor polis di portal tersebut, jadi tinggal masukin nomor polis sama alamat email, login, saya foto kwitansi, terus saya foto form kronologis, dan saya foto bukti waktu itu kebetulan kuku saya patah. Itu dalam waktu 2-3 hari klaim saya udah cair teman-teman. Jadi udah benar-benar paperless banget tuh, saya nggak perlu nelfon lagi. Saya nggak perlu nelfon lagi ke asuransinya, ini proses klaim saya gimana, terus gimana cara ngajuin klaimnya, form apa aja yang harus saya isi. Jadi udah ada panduannya semua, dan ini memang challenging-nya nih untuk kita sebagai customer. Kita sebagai customer juga mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman, karena banyak banget di luaran sana ya, yang istilahnya ya, mereka pasrah aja nih ketika perusahaan asuransi melakukan digital transformation, nasabahnya mungkin nggak siap, jadi ya seperti apa ya, nggak terlihat edit value-nya nih dari perusahaan asuransi ketika mereka melakukan digital transformation. Cuman memang challenging-nya nih di sini nih, untuk sebuah perusahaan asuransi ketika mereka melakukan digital transformation, mereka harus melakukan sosialisasi yang memang berjenjang atau berkala kepada customer mereka, karena nggak semua customer tuh bisa langsung beradaptasi dengan beradaptasi dengan perubahan atau digital transformation ini. Tapi mungkin itu rate-nya sekitar 10%-an nih untuk nasabah-nasabah yang nggak bisa istilahnya nggak bisa cepatlah mengikuti perkembangan zaman. 90% mayoritas itu sudah bisa, jadi tetap bisa memberikan edit value kepada customer. Nah, terus pengalaman juga ketika saya menjadi seorang agent, dulu saya ketemu, setelah saya berkarir sebagai customer service, saya menggeluti sebagai seorang agent asuransi. Dan dulu tuh ketika asuransi general ya, ketika mau klaim, nasabah selalu lapor saya, Pak, saya mau klaim, tolong dong Pak dibantu. Cara konvensionalnya seperti itu, atau coba silakan Pak Bu datang ke kantor gitu ya. Nah, tapi tadi seiring digital transformation yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, yang mereka benar-benar melakukan perubahan digital yang menurut saya ya luar biasa banget ya. Contohnya kayak ada mereka menyiapkan aplikasi, cuman memang perlu, kembali lagi ya, perlu sosialisasi yang secara intens nih kepada customer. Jadi kalau dulu kita mau klaim asuransi mobil harus telepon dulu ke perusahaan asuransi, tunggu survei. Sekarang kita cuman lapor di aplikasi, masukin nomor polis, terus kita bisa foto-foto sendiri mana aja yang luka, yang ada masalah, misalkan dalam kecelakaan lalu lintas gitu ya, atau kecelakaan apapun, itu bisa langsung tersend, dan kita tinggal langsung nunjuk juga tuh kita mau masuk bengkel mana. Biasanya disesuaikan, kalau memang ada manfaat bengkel umum ya ada pilihannya bengkel umum di aplikasinya, tapi kalau ada bengkel resmi di aplikasi juga ada bengkel resmi. Dan hal ini benar-benar edit value banget ya teman-teman semua ya, maksudnya
ya digital transformation di insurance industry itu benar-benar memberikan dampak yang signifikan banget, impact buat customer, impact buat tenaga pemasar, mereka yang memasarkan, impact juga buat company nih. Nah, apa aja sih sebenarnya impact-impact yang bisa diberikan, impact-impact dampaknya dari digital transformation ini? Yang pertama buat customer, mereka bisa saving time, saving cost, dan saving energy. Yang tadinya mereka kalau mau klaim, mereka harus datang dulu, mereka harus, aduh gue harus cuti dulu nih, gue harus ke perusahaan, harus ke perusahaan asuransi, mau lapor, mau foto, semua segala macem. Yang tadinya mereka waktunya mungkin istilahnya berharga gitu ya, kan ada istilah time is money gitu ya. Dengan digital transformation ini, mereka bisa saving time. Terus mereka bisa saving cost juga. Bahkan ketika kita pergi ya ke perusahaan, misalkan kita mau klaim, terus kita ke perusahaan asuransi gitu, kita dari misalkan dari tempat tinggal kita itu kan kita membutuhkan cost, bukan ongkos. Kalau misalkan kita naik mobil ya pasti kita misalkan kena biaya tol atau kena bensin. Terus dengan adanya transformasi digital ini, yang tadi kalau kita mau klaim kita tinggal masuk aja ke aplikasi, ya benar-benar ya istilahnya customer itu kita bisa memberikan added value lah kepada customer, bahwa ya lu kalau ada apa-apa lu nggak perlu repot-repot lagi sekarang. Ya mungkin lu bisa maksimalin aplikasi yang sudah diberikan oleh perusahaan asuransi ini. Dan ini memang ya saya akui ya, ini impact banget sih dari kita sebagai customer, maksudnya wah happy banget loh. Kita bisa saving time, saving cost, dan kita bisa saving energi kan. Jadi kita nggak perlu capek-capek, buang tenaga, kita harus ngantri gitu loh. Karena dengan adanya digital transformation ini, semua bisa dengan satu pintu lah melalui sebuah aplikasi. Nah ini untuk customer, lalu impact-nya apa untuk Salesforce? Untuk Salesforce, ketika saya menjadi seorang agent asuransi, wah itu pastinya increase productivity. Karena ya yang tadinya mungkin ya kan ada juga yang cara konvensional, klien itu ketika mau klaim dia harus menghubungi agennya gitu ya. Nah tadinya waktunya mungkin buat ngurusin klien, dengan ketika dia educate pada saat closing terkait dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan, nah ini akan membuat si agent tersebut jadi lebih produktif dibandingin dia ngurusin case klien. Jadi dia bisa maintain case-nya tapi tanpa harus dia membuang waktu atau mengurangi waktunya dia untuk produksi, teman-teman. Kemudian growing business ya, ketika dia bisa increase produktif, otomatis bisnisnya pasti akan bertumbuh. Dan saving cost serta efisien. Nah itu pastinya teman-teman. Jadi memang dari sisi customer happy, dari sisi Salesforce pun sebagai tenaga pemasar pun juga happy nih teman-teman nih, terkait dengan transformasi digital ini. Dan yang paling penting impact-nya apa buat company? Impact-nya adalah integration all department. Kemudian efisiensi cost. Teman-teman, saya kalau di total itu sudah bekerja di 4 perusahaan asuransi ya, 2 asuransi asing multinasional, 1 asuransi multinasional lokal, dan 1 lagi asuransi lokal tapi belum multinasional nih. Nah, saya benar-benar bisa melihat perbedaan ya. Contoh dari yang saya ketika memulai karir di asuransi A, dia multinasional lokal, secara sistem sudah oke banget. Dia memang sudah go digital tapi belum 100%. Terus saya pindah ke perusahaan yang asuransi lokal bukan multinasional, yang mereka memang bisa dibilang perusahaan masih baru banget, baru buka. Jadi saya diminta untuk handle lead customer service-nya. Wah, itu benar-benar semua proses serba manual, teman-teman. Jadi nasabah ketika dia mengalami kendala harus datang ke kantor. Terus kita harus bikinkan buat laporan. Laporannya kita kirim. Terus harus menunggu lagi berapa lama gitu. Jadi benar-benar ya digital transformation ini akan memberikan impact besar banget sih buat company, dan memberikan tadi added value sih khususnya untuk customer, dengan terintegrasinya semua departemen dalam sebuah sistem yang namanya CRM. Itu menurut saya akan membuat ya tadi
efisien waktu sih, efisien cost. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan sumber daya yang tadinya kalau kita masih pakai cara konvensional harus membutuhkan 5 orang, dengan adanya transformasi digital ini mungkin company hanya cukup bayar 1 atau 2 orang aja. Dan pastinya juga customer retention, kita ngejagain nih, jangan sampai nih customer lari nih dari kita gitu loh. Dan tadi ketika sudah transformasi digital, semua sudah serba canggih, pastinya ya Salesforce satisfaction rate dan customer satisfaction rate-nya pun juga pastinya tinggi nih teman-teman nih. Dan pastinya juga customer semakin loyal untuk mereferensikan si perusahaan asuransi itu kepada kolega-koleganya dan meminimais error dan pastinya memaksimumkan profit si perusahaan itu nih teman-teman. Jadi memang menurut saya digital transformation di industri insurance ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yang harus benar-benar ya mungkin perusahaan asuransi sudah harus mulai nih, maksudnya nggak ada kata terlambat kok untuk kita melakukan digital transformation, karena kalau ketika kita bisa melakukan digital transformation sekarang, banyak impact yang bisa perusahaan asuransi tersebut dapatkan nih teman-teman semua nih. Oke, digital transformation, why not sih teman-teman. Jadi jangan berpikiran, wah Pak kayaknya saya telat nih Pak, saya baru mau digital transformation sekarang gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin sih teman-teman. Jadi ya justru menurut saya yang belum melakukan digital transformation ya sekarang waktunya lakukan digital transformation. Bahkan sekarang di era yang secanggih ini ya, kita mungkin zaman dulu mau beli asuransi kita harus cari agen asuransi. Zaman sekarang teman-teman istilahnya kita udah mungkin kayak pesan Gojek kali ya. Kita tinggal browsing aja. Misalkan contoh ada beberapa broker-broker tuh yang sudah menyediakan aplikasi seperti Iglo, Pasar Polis, terus ada Livepol. Nah, itu benar-benar mereka menyediakan asuransi yang memang sudah digital transformation, maksudnya sudah benar-benar ya bertransformasi lah. Perusahaan broker-broker asuransi yang dulu cuma offline masarin dari door to door, sekarang sudah bisa semuanya by online gitu. Jadi udah kita kayak pesan Gojek aja, kita pesan asuransi, bikin penawaran sendiri, bikin quotation sendiri, tentuin manfaat apa aja yang mau diambil, tinggal janjian survei. Bahkan sekarang ada beberapa asuransi juga yang mereka ya udah survei sendiri, foto langsung upload ke situ. 1-2 hari kalau nggak ada masalah dengan pengajuannya atau clean, itu bisa langsung terima polis teman-teman. Jadi memang ya digital transformation ini benar-benar luar biasa sih teman-teman, yang memang memberikan efek pastinya impact positif bagi customer, bagi tenaga pemasar, dan bagi company juga pastinya nih. Oke, mungkin dari saya sekian, Bu Monik. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Monik. Thank you so much Mas Imam, udah sharing ke kita semua nih pengalamannya Mas Imam di dunia insurance. Very insightful Mas Imam. Mungkin untuk summary juga nih terkait insight dari Mas Imam, dan mungkin aku juga memberikan point of view juga ya Mas, karena kan tentunya kita di TMS juga menggunakan insurance nih Mas saat ini. Benar-benar sangat berasa banget sih Mas Imam. Aku setuju dengan statementnya Mas Imam bahwa terkait digital transformation sekarang, di mana banyaknya insurance company yang sudah start untuk memulai kemudahan dari sisi channel-channel touch point-nya mereka, ini tentunya akan membuat customer itu lebih mudah untuk berkomunikasi dengan insurance company saat ini, sehingga kedepannya pastinya dari insurance company akan berdampak dari sisi customer experience-nya seperti apa, kemudian nanti dari sisi loyalty customer-nya juga akan semakin meningkat tentunya. Dan mungkin untuk poin-poin yang tadi sempat di-mention juga sama Mas Imam, bahwa impact customer-nya dari sisi digital transformation ini tuh memang sangat berdampak, di mana memang dari sisi kita ya pengguna insurance, pasti kita akan menjadi lebih mudah untuk in touch dengan insurance company. Kemudian kita memang tentunya akan lebih mudah untuk saving energi dan cost-nya tentunya ya. Jadi mungkin ke depannya kita akan lebih
mudah juga untuk reach out dan mungkin memberikan feedback positif terkait insurance company saat ini. Dan juga terkait company itu sendiri, dari sisi produktivitasnya juga akan pastinya meningkat, sehingga bisnis juga nanti akan lebih banyak berkembang, dan tentunya ini akan berdampak pada customer satisfaction. Nah, mungkin kurang lebih nanti akan ada sesi tanya jawab juga kepada Mas Imam. Tapi kalau misalnya aku boleh mengingatkan juga untuk teman-teman partisipan hari ini, kalau memang ada pertanyaan, boleh ditampung dulu di kolom chat. Nanti kita akan coba tanyakan ke speaker kita pada Q&A session. Jadi nanti during webinar hari ini boleh langsung put question ataupun feedback kalian di kolom chat. Nah, mungkin kita moving on ke next speaker. Mungkin tanpa berlama-lama, aku pengen juga cerita ini terkait teknologinya juga. Kita pengen memberikan insight bagaimana sih dari digital transformation itu sendiri dengan teknologi, inovasi teknologi saat ini. Nanti akan banyak diceritakan oleh Mas Sani. Halo Mas Sani, apakah sudah ada di sini? Ya, halo. Apa kabar Mas? Wih, baik banget dong. Baik banget, luar Luar biasa. biasa. Oke. Sabar nih. Wah, benar-benar kita menunggu banget nih gimana sih dari sisi insurance company dengan adanya digital transformation dan mungkin teknologi apa sih yang bisa membantu ke depannya nih Mas Sani. Jadi mungkin untuk waktu dan kesempatannya aku persilakan Mas Sani. Oke, thank you Mbak Monik. Sebentar ya. Dulu saya izin share screen. Udah kelihatan belum ya? Sudah Mas. Clear ya? Oke. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kehadiran dari teman-teman semua yang udah mau banget nih luangin waktunya di sela-sela cuti. Mungkin nggak semuanya cuti ya anyway, tapi beberapa mungkin ada yang sedang cuti, ada mungkin yang udah planning perjalanan mau pulang kampung. Cuman ini udah malah ngerelain waktunya nih buat join di webinar untuk membahas tentang insurance seperti itu ya. So, very thankful ke teman-teman semua ya, udah luangin waktunya di pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sani Putra Hendars ya. Saya kebetulan menjadi Salesforce Solution Architect dari sisi TMS Consulting sendiri. So, untuk experience saya sendiri, sebenarnya saya di dunia Salesforce kurang lebih sudah mendalami sekitar 4 tahun ya, untuk di dunia Salesforce sendiri. Jadi sebenarnya kalau bicara Salesforce ini, aku sebelumnya dulu as a consultant gitu ya, basically. Jadi aku berangkat dari consultant doing project gitu ya, ngerjain beberapa project di berbagai klien gitu ya, dan juga berbagai industri pastinya. Dan sekarang aku di-trusted untuk menjadi solution architect, which is aku find out any kind of solution di berbagai macam industri yang ada di Indonesia pastinya, seperti itu. Nah, berangkat dari pain point-nya Mas Imam ya. Tadi kalau Mas Imam cerita mengenai apa sih bedanya konvensional dengan digital ya. Kalau konvensional, let's say, oh ya, antrian ngebludak. Antrian itu dilakukan onsite, offline gitu ya, di tempat, dan itu ngebludak semua nasabah kumpul jadi satu. Let's say mau lakukan klaim, mau lakukan pendaftaran untuk buka polis dan lain-lain, itu dalam satu tempat yang sama. Dan itu antriannya sangat penuh, teman-teman. Lalu juga di samping dari itu biasanya kalau bicara klaim, bahkan tadi Mas Imam sempat share mengenai experience-nya, wah kepleset dan lain-lain, tapi takut buat klaim asuransi gitu ya. Malah jatuhnya pengen ajukan reimbursement aja deh, udah daripada lama nih klaim prosesnya. Nah, sebenarnya berangkat dari pain point Mas Imam tersebut dan juga pain point lainnya yang ada di customer kita gitu ya. Salesforce ini hadir untuk ngebantu atau mensupport transformasi digitalnya dari sisi teknologi gitu ya. Mungkin sebelum berangkat lebih jauh, kita harus kenal dulu nih, apa sih Salesforce dan kenapa Salesforce gitu ya. Kalau bicara apa itu Salesforce, basically Salesforce itu adalah sebuah sistem atau sebuah tools yang fokusnya memang ada di ranah CRM ya. Jadi kalau bicara CRM itu mungkin identik dengan sebutan Customer Relationship Management gitu ya. Kita memanage atau mengelola hubungan atau relasi antara company as pelaku asuransinya gitu ya, dengan policy holder
gitu ya, atau dengan produsernya gitu ya, yang ada di asuransi. Mungkin kalau untuk policy holder lebih ke arah pemegang polis, tapi kalau produsernya itu lebih ke arah mungkin untuk brokernya, untuk tim agensinya gitu ya, yang di mana Salesforce ini merupakan suatu wadah atau suatu tools yang bisa memberikan atau mensupport any kind of transformation digital, yang di mana nanti bisa supporting juga, baik itu dari sisi marketingnya, dari sisi sales-nya, dan juga sisi after sales atau sisi service-nya, seperti itu. Nah, dan yang lainnya yaitu adalah kenapa Salesforce ya. Kalau kita bicara kenapa sih harus pakai Salesforce? Karena kalau bicara tools dari CRM sendiri itu sangat banyak ya, as we know. Cuman kalau di Salesforce aku bisa bawain 6 value utama yang menjadi peran penting kenapa sih harus pakai Salesforce gitu ya. Yang pertama adalah trusted by customer. Karena kalau bicara Salesforce, sejatinya Salesforce ini sudah trusted lebih dari jutaan customer yang ada di worldwide kita gitu ya, yang sudah pakai sistem Salesforce ini as a CRM, as a supporting tools untuk transformation digital bagi pelaku bisnis yang ada di dunia, seperti itu ya. Dan yang kedua yaitu adalah terkait dengan product diversity. Kalau bicara keberagaman produk di dalam Salesforce itu sangat banyak. Jadi kalau kita bicara, as for now kita bicara untuk industrinya insurance. Tapi what if kita mau implement Salesforce ini untuk industri yang namanya transportation and logistik, atau kita mau implement Salesforce ini untuk industri ISP atau internet service provider, atau kita mau implement Salesforce ini untuk industrinya BFSI untuk financial service gitu ya. Jadi every industry yang ada di dunia bisnis saat ini kita bisa implement. Kenapa? Karena Salesforce ini sangat fleksibel gitu ya. Kalau kita bicara fleksibel dan scalable, ini Salesforce ini adalah suatu platform yang bisa di-customize, teman-teman. Jadi Salesforce ini adalah platform yang bisa di-customize dan juga bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan dari masing-masing pelaku bisnisnya. Jadi kalau kita bicara in industry way, untuk claim proses, untuk reimbursement dan lain-lain, itu bisa di dalam Salesforce kita lakukan hal-hal tersebut untuk use case tersebut. Terus kalau kita bicara di dunia transportation logistik, mungkin untuk penyewaan atau lain-lain, itu juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya itu gitu ya. That's why kita sebut ada scalability and flexibility sebagai poin utama gitu ya, kenapa harus pilih Salesforce. Yang keempat itu adalah terkait dengan ekosistem dan community. Jadi kalau kita bicara ekosistem dan komunitas yang ada di Salesforce sendiri, itu sudah tersebar di berbagai negara gitu ya. Khususnya di APAC atau Asia Pacific, kita punya banyak community yang benar-benar support gitu ya, each other, untuk kita bisa discuss mengenai mungkin ya ada kendala ketika kita lakukan pengembangan di dalam Salesforce itu sendiri, atau kita mau menggali lebih jauh Salesforce ini bisa apa gitu ya. Itu di community itu feel free kita untuk discuss dengan teman-teman yang ada di berbagai negara, which is di Indonesia juga gitu ya. Dan yang kelima itu adalah data analytics. Kalau bicara data analytics itu pastinya erat kaitannya dengan reporting ya. Kalau bicara reporting, kenapa sih harus ada reporting? Ya pasti reporting itu digunakan untuk apa? Untuk kita forecast data customer kita, untuk forecast tren yang ada di dunia asuransi khususnya saat ini. Mungkin polis apa sih yang paling laku saat ini? Apakah polis bencana alam, apakah polis kesehatan, atau polis asuransi kecelakaan kendaraan gitu ya, dan lain-lain. Itu sangat bisa kita manage di dalam Salesforce. Dan nantinya data-data tersebut kita jadikan forecast sebagai trend analisis untuk kedepannya nanti nih. Istilahnya kita mau jualan tuh, apakah jualan yang healthcare policy terus, atau kita mesti kencangnya nih jualannya di general insurance gitu ya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah cloud based dan juga accessibility. Kalau kita bicara cloud based dan accessibility, Salesforce ini bisa diakses, bukan biasa diakses ya, secara sistemnya atau platformnya sendiri ini adalah cloud based. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita bicara, ini mau install Salesforce atau beli Salesforce ini mesti installnya kemana nih? Ini mesti nyiapin perangkat apa dan lain-lain gitu. Ini enggak. Karena Salesforce itu basically adalah cloud based dan juga secara accessibility itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun, teman-teman. Jadi either itu teman-teman cuman punya
laptop mungkin, atau punya handphone, atau punya device apapun, semuanya sangat bisa untuk akses Salesforce, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bicara terkait dengan konteks mengenai cloud service model yang dimiliki dari Salesforce. Kalau tadi aku sebelumnya sempat mention kalau Salesforce ini adalah cloud base gitu ya. Nah, kalau bicara cloud base, cloud service modelnya seperti apa sih gitu kan? Nah, sebenarnya yang disupport dari Salesforce sendiri itu adalah ada dua ya, secara cloud service model. Yang pertama adalah SaaS atau software as a service, yang kedua adalah PaaS, yaitu platform as a service. Nah, kalau IaaS atau infrastructure as a service itu kita tidak support. Kenapa? Karena kalau kita bicara Salesforce sendiri, Salesforce adalah software ya, teman-teman. Software yang diakses via cloud gitu ya. Jadi yang dimana software ini teman-teman nggak perlu pikirin, aduh nyiapin servernya gimana ya, aduh nyiapin penyimpanan datanya gimana ya. Oke, konstruksi untuk akses si Salesforce ini nantinya seperti apa, itu nggak perlu kita pikirin. Karena as a simple kita tinggal login, kita bisa akses semua fitur yang dimiliki dari Salesforce itu sendiri. Itu yang disebut dengan SaaS, teman-teman, Software as a Service. Nah, kalau kita bicara PaaS atau Platform as a Service, kita bicara terkait flexibility yang dimiliki dari Salesforce itu sendiri. Karena sebelumnya aku sempat mention Salesforce adalah sebuah platform yang dimana platform ini bisa dikembangkan menyesuaikan dari kompleksiti dari bisnisnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya line bisnis yang cukup kompleks, dari mulai simpel sampai kompleks, kita hopefully dengan Salesforce itu bisa fulfill semua kebutuhan yang dimiliki dari teman-teman. Nah, kalau kita bicara IaaS atau Infrastructure as a Service, it's not a Salesforce way. Kenapa? Karena kalau kita bicara infrastructure, mungkin lebih tepatnya kita bicara AWS gitu ya, Amazon Web gitu ya, atau mungkin kita bisa bicara Azure buat Microsoft dan juga Google Cloud Platform. Jadi kalau kita bicara infrastructure everything, yang dimana goals-nya kita mau build solution atau application on top of that infrastructure, kita baru bicaranya IaaS gitu ya. Cuma kalau di Salesforce fokusnya di dua ini seperti itu. Nah, dan di sini TMS Consulting, which is our company, di-trust oleh Salesforce dan sebagai gold partner ya. Jadi kalau kita bicara gold partner, dari mulai teman-teman mungkin udah tertarik nih sama Salesforce gitu ya. Teman-teman nantinya ke depan bisa tanya ke kita gitu ya mengenai capabilities dari Salesforce itu seperti apa. Mungkin ke depan teman-teman ingin invest untuk tools atau sistem Salesforce-nya sendiri, itu bisa kami bantu serta juga sampai dengan implementasi. Jadi end-to-end proses mengenai Salesforce itu semuanya nanti bisa di-handle dari sisi kita seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi nyambung dari materinya Mas Imam ya, kalau tadi kan kita bicara conventional versus digital way, atau kita bisa bilang traditional versus modern lah ya, kita bisa bilang teman-teman. Kalau traditional atau versus modern, kita ngomongin tradisionalnya aja dulu. Kalau tadi aku mention sebelumnya, yang dimana semuanya masih terjadi manual. Semua proses itu dilakukan manual. Pun dilakukan by system, sistemnya siloed. Siloed itu which mean terpisah antara satu proses dengan proses yang lain. Nah, kalau kita bicara in digital way atau modern way, apa sih sebenarnya yang di-expect dari masing-masing pelaku di dunia insurance sendiri gitu ya. Kalau kita bisa bicara dari dua persona utama di dunia insurance, yang di mana ada policy holder dan produser gitu ya. Kalau bicara produser mungkin erat kaitannya dengan agensinya, atau mungkin dengan brokernya, atau mungkin dengan company-nya itu sendiri gitu ya. Kita bicara overall solution gitu ya, yang di-expect dari masing-masing pelaku ini yaitu digital service. Kalau pengen digital service itu is a must ya, itu merupakan suatu hal penting yang dimana di-expect oleh pelaku dari asuransi itu sendiri. Yang kedua adalah assisted service. Jadi yang dimana ada agent yang bisa assist masing-masing pelakunya terkait dengan apa sih yang mesti dilakukan. Kalau ada pertanyaan, apa nih kita bisa assist apa gitu ya dari Salesforce-nya gitu kan. Terus yang ketiga adalah guided service and interaction. Jadi kalau kita bicara guided service interaction, pastinya secara interaksi dari masing-masing pelaku ini dengan company-nya gitu ya, which is company ini aku bisa representasikan dengan Salesforce-nya gitu ya. Jadi Salesforce bisa help untuk guide service interaction-nya. Nah, lalu yang
keempat adalah work orchestration gitu ya. Kalau bicara work orchestration itu pastinya adalah terkait dengan workload pekerjaan ya. Mungkin workload pekerjaan itu adalah dari satu agent itu mesti handle nasabah yang mana, lalu ada handle lagi, mungkin belum selesai ada lagi masuk nasabah yang kedua, masuk lagi nasabah ketiga dan seterusnya. Terus juga let's say ada produser bilang ke agentnya, oh ini ada nasabah mau melakukan pencairan dan lain-lain, ini gimana? Nah itu agent itu bisa melakukan work orchestration atau istilahnya memanage workload-nya itu via Salesforce gitu ya dengan menggunakan omnichannel. Dan yang 2 poin terakhir terkait discover and analyze gitu ya, itu discover and analyze lebih ke arah reporting yang aku sempat mention di slide sebelumnya, dan yang terakhir adalah feedback and coaching. Jadi kalau feedback and coaching lebih ke arah FMS atau teman-teman mungkin suka dengar istilah survei gitu ya. Kita bisa generate survei via Salesforce dan juga ada coaching management untuk learning center-nya untuk meng-coaching baik itu dari sisi policy holder, baik itu dari sisi produser maupun agent-nya, agent yang standby di Salesforce seperti itu ya. Jadi learning center ini bisa diberikan experience-nya ke 3 orang ini gitu ya, baik itu policy holder, baik itu as a producer, baik itu as a agent-nya atau CSR ya, customer service representative seperti itu. Nah, kalau bicara secara capabilities dari Salesforce, sebenarnya end-to-end dari tools-nya sendiri tuh bisa apa sih gitu ya? Apakah hanya customer service saja? Jawabannya enggak, teman-teman. Karena kalau kita bicara overall solution di dalam Salesforce, nanti aku jelasin in details di slide selanjutnya gitu ya. Mungkin secara general ini adalah hal-hal yang bisa di-manage di dalam Salesforce itu sendiri. Jadi dari mulai kita memanage leads atau prospek, lalu kita lakukan manajemen terkait dengan pipeline, terus juga memanage terkait dengan complaint handling gitu ya, which is yang aku mention juga sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan customer engagement. Mungkin terkait dengan promotional, terkait dengan loyalty, itu juga kita bisa manage dari sisi Salesforce-nya seperti itu ya. Dan ini di another things adalah capabilities atau fitur-fitur yang bisa disupport dari sisi Salesforce as a technology untuk transformation digital seperti itu. Nah, kalau kita bicara Salesforce Customer Service Automation, karena kan tadi kita merekap pembicaraan sebelumnya adalah terkait dengan claim proses gitu ya. Kalau kita bicara claim proses, mungkin butuh waktu gitu ya, dan juga rasanya nggak bisa real time gitu ya, karena mungkin masih dilakukan secara manual. Tapi dengan adanya Salesforce, claim proses itu bisa dilakukan in real time gitu ya. Jadi bisa dilakukan real time. Nah, secara impact itu juga sama. Impact is a one thing yang sangat penting ya, baik itu dari sisi CSR as a pelaku asuransi dari sisi company gitu ya, dan juga ada impact terhadap customer gitu ya. Kalau kita bicara impact terhadap customer, artinya impact terhadap pelaku asuransi dari sisi pemegang polisnya gitu ya. Nah, sebenarnya satu kesatuan dari apa yang Salesforce punya itu ada 4 poin utama. Yang pertama adalah Salesforce sebagai insurance CRM, yang dimana Salesforce ini adalah industry best practice, lalu memiliki capabilities terkait dengan speed to market dan juga ecosystem integration. Yang kedua adalah terkait dengan customer centric contact center. Kalau bicara customer centric contact center, pastinya bicara terkait dengan customer empathy. Jadi kalau kita bicara customer empathy, mungkin lebih ke arah oh ya kita bisa keep connected dengan customer kita gitu ya. Lalu juga first call resolution, kita bisa take calls dari customer ke kita lewat Salesforce gitu ya, dan juga guided interaction yang dimana kita bisa memberikan guide atau self guide terhadap policy holder maupun terhadap produsernya. Dan yang ketiga adalah digital service experience. Kalau bicara digital service, pastinya bicara yang namanya self service untuk memudahkan hidup dari sisi policy holder maupun produser ya. Mungkin dari sisi produser untuk bisa create policy terhadap nasabah, mungkin dari sisi nasabah untuk lakukan claim proses gitu ya. Jadi digital service is one thing yang sangat penting untuk
jadi one highlight lah ya dari apa yang Salesforce bisa bantu gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah connected service. Apa itu connected service? Kalau bicara connected service, pastinya adalah integrated ya, atau kita bicara sistem integration dari satu sistem dengan sistem lainnya. Nah, sebenarnya kunci dari integrasi sistem ini, teman-teman, bukan hanya sekedar integrasi. Oke, kita cuma integrasi, so what gitu ya. Dari integrasi itu tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, sebenarnya yang menjadi poin penting adalah reduce swivel chair. Maksudnya apa? Jadi biasanya kalau kita as a agent gitu ya, atau as a CSR atau customer service representative, dikarenakan semua proses atau semua hal operational things itu dilakukan in a separate system gitu ya. Mungkin aku kalau mau memproses klaim, memproses pembukaan polis baru gitu ya, atau mungkin ada namanya police termination mungkin ya, let's say gitu ya, itu mesti dilakukan lewat sistem yang berbeda-beda. Oke, kalau ada polis baru mau bikin, mesti pakai software ini nih. Oh, misalkan ada mau klaim polis, mesti pakai software yang B gitu ya. Atau misalkan, oh ini ada another things lagi, oh mesti pakai software yang lain-lain, sehingga agent itu nggak, bisa aku bilang nggak tenang gitu ya, karena mesti login ke sini, habis itu log out, login lagi ke tempat lain, log out, login lagi ke tempat lain, dan itu menjadikan yang namanya secara impact jadi nggak efisien gitu ya, jadi nggak efektif kinerjanya gitu kan. So that's why ada yang namanya sistem integration yang menjadikan one thing adalah memudahkan hidupnya agent gitu ya, supaya bisa melakukan any kind of activities dalam satu platform yang sama, which is lewat Salesforce aja. Jadi nggak perlu lagi yang namanya login ke sistem lain atau ke sistem B, sistem C, sistem D, dan lain-lain, nggak perlu. Karena semuanya udah ada di satu tempat, which is di Salesforce. Nah, yang kedua adalah terkait dengan rationalized application. Jadi kalau kita bicara rationalized application, beside of agent itu lakukan login di berbagai macam tempat gitu ya. Dari sisi bisnis juga jadi ketahuan nih, karena udah pemakaian software udah mulai efektif, udah mulai dijadikan tools utama gitu ya, let's say, itu malah jadi Salesforce ini bisa jadi software pengganti bahkan gitu ya, yang dimana oh iya ya, kenapa harus ada software untuk klaim polis lagi, oh ya kenapa harus ada software let's say untuk pembuatan polis baru lagi gitu ya, atau mungkin ada komplain-komplain lain, kenapa harus terpisah, kan bisa digantikan dengan Salesforce gitu ya. Nah, mungkin tujuannya lebih ke arah sana. Dan yang terakhir adalah simplify the integration. Jadi simplify integration pastinya untuk integrate everything itu bisa dilakukan di satu tempat lewat Salesforce. Nah, mungkin ini secara journey ya. Kalau kita bicara journey customer service agent dan juga sebagai policy holder gitu ya, atau sebagai pelaku asuransinya, which is kalau yang customer service agent mungkin aku warnain ini di marking warna biru atas kiri gitu ya, yang cowok. Cuman kalau yang sebagai policy holder ini yang perempuan yang di bawah nih, yang aku marking warna hijau gitu ya. Jadi ini sebenarnya back to back activity-nya ya. Jadi kalau misalkan kita bicara as a CSR atau sebagai customer service, sebenarnya dia punya personalized UI, teman-teman. Dia punya personalized application yang di mana di aplikasi tersebut customer service ini bisa lakukan di day activity-nya gitu ya. Mungkin dari mulai proses claiming tadi aku mention, reimbursement dan lain-lain itu bisa dilakukan dalam satu tempat yang sama. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan dari policy holder yang lakukan komplain gitu ya, oh nih mau komplain atau mungkin mau klaim asuransi dan lain-lain, maka dari tim CSR atau tim customer service itu bisa handle lewat Salesforce maupun lewat mobile juga, especially ya. Jadi sebenarnya both way sih teman-teman, baik itu mau via desktop, mau itu via mobile phone, sebenarnya is accessible gitu ya. Jadi nggak mesti desktop aja atau mobile aja, tapi in both way kalau misalkan secara day-to-day activity-nya bisa gonta-ganti device-nya, is not a problem gitu ya. Karena di Salesforce kita bisa multi-connect dalam artian kita mau connect di desktop itu bisa, mau connect di mobile-nya juga possible seperti itu. Nah, secara capabilities ada beberapa hal di sini terkait. Yang pertama adalah integrated service desktop gitu ya. Kita bisa integrated in one single platform
sebagai desktop atau tampilan dari sisi agent-nya gitu ya. Yang kedua adalah Customer 360. Customer 360 ini apa sih? Kita bisa melihat data dari si nasabahnya atau dari si policy holder-nya gitu ya. Dalam satu page yang sama, kita bisa langsung lihat secara historicalnya, secara informasi lengkap mengenai nasabah tersebut. Oh, misalkan namanya Budi. Oh, Budi berasal dari Jakarta Utara, rumahnya di mana, alamat lengkapnya dan lain-lain. Dan juga kita bisa melihat historicalnya teman-teman gitu ya. Mungkin oh previously dia pernah klaim terkait ini. Oh previously dia pernah buka polis apa dan lain-lain. Nah itu semuanya terjadi dalam satu tempat yang sama teman-teman. Itu bisa dilihat dalam satu page yang sama. Dan yang ketiga lalu ada case management ya. Kalau kita bicara case management mungkin erat kaitannya dengan how to manage the tiket gitu ya. Nah cara manage tiket itu sebenarnya nanti ada di Salesforce, yang dimana Salesforce juga bisa lakukan ticket handling terkait dari komplainnya policy holder gitu ya, ataupun komplain dari produser gitu ya, as a sales untuk di brokernya atau mungkin dari sisi agensinya gitu ya. Mungkin ada kendala ketika pembuatan polis dan lain-lain, itu juga bisa jadi one of tiket gitu ya, atau one of complaint di Salesforce-nya. Nanti kita bisa bedakan gitu ya, bisa kita kategorisasikan. Lalu ada terkait dengan communication atau document sharing gitu ya, kita bisa lakukan komunikasi dan dokumen share antara kita as a agent dan juga terhadap policy holder atau terhadap pelaku asuransinya. Dan yang terakhir adalah mobile frictionless engagement. Jadi kalau kita bicara mobile frictionless engagement, pastinya kita pengen punya experience yang sama ya. Oh, ini pengennya kalau kita bicara informasi terkait activity-nya ataupun hal-hal lain, baik itu versi mobile maupun versi desktop, itu dipastikan harus sama ya teman-teman. Jadi secara visibility atau capabilities dari dua device ini atau dari dua platform ini nantinya itu bisa memiliki experience yang sama seperti itu. Itu tujuannya seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan next generation in service atau insurance solution ya. Kalau kita bicara next generation-nya nanti ke depan gitu ya. Ini apakah Salesforce itu bisa mitigate sampai mana sih prosesnya gitu kan. Nah, sebenarnya proses-proses yang bisa kita support gitu ya. Sebenarnya dari berbagai hal, teman-teman. Kalau kita bicara yang pertama adalah sub industries dan persona, kita bisa scale up sampai dengan penggunaan terkait dengan misalkan let's say untuk industri property and casualty, lalu untuk life and annuities gitu ya, itu kita bisa handle di dalam Salesforce. Terus juga terkait personal and commercial lines carrier, lalu juga life and annuities carrier, itu bisa juga dijadikan sebagai bisnis line tersendiri di dalam Salesforce. Lalu pelaku-pelaku yang lain ada policy holder, ada service representative, ada back office, ada manajemen level, dan juga dari sisi bisnisnya, baik itu B2C, B2B maupun B2B, B2C, itu bisa pakai semuanya untuk si platform Salesforce-nya ini gitu ya. Lalu secara bisnis challenge biasanya yang sering terjadi gitu ya, yang dimana yang menjadi poin penting pertama adalah saling disconnect nih gitu ya, antara satu sistem dengan sistem yang lain gitu ya. Terus yang kedua, tidak adanya single view terhadap customer gitu ya, yang dimana tadi secara fitur kita punya customer 360. Dan yang ketiga adalah proses untuk onboard, let's say untuk customer service representative itu needs time atau takes time yang terlalu lama, teman-teman. Dan yang keempat adalah disconnected antara digital channel. Jadi kalau bicara channelnya sendiri mungkin oh ini disconnect nih, kita nggak bisa connect, let's say lewat WhatsApp mungkin, lewat sosial media kita bilang ada WhatsApp, ada Instagram dan lain-lain. Nah sebenarnya dalam Salesforce kita bisa integrate everything. Jadi baik itu integrasi sistem, baik itu integrasi channelnya gitu ya, sampai integrasi lain yang mungkin based on kebutuhannya teman-teman nanti seperti itu. Untuk transformasi digital butuh integrasi sistem apa gitu ya. Nah, lalu secara value point sebagai berikut ya, mungkin aku mention kayak ada single unified desktop gitu ya, lalu untuk improve secara self-service-nya,
terus KYC yang proses KYC bisa dilakukan untuk via Salesforce juga, let's say untuk customer profiling dan lain-lain gitu ya. Dan juga easy to do business gitu ya, yang dimana Salesforce hadir untuk memudahkan bisnis pastinya, jadi bukan untuk mempersulit ya teman-teman, karena kan ini sebagai supporting teknologi dari sisi transformation digital itu sendiri. Nah, secara komponen atau solusi komponennya kita ada banyak hal, dari mulai FSC, Marketing Cloud, ada Tableau, ada Salesforce for Industries, ada Experience Cloud, dan juga ada MuleSoft sebagai contoh. Jadi for example, this kind of things gitu ya, dari berbagai solution komponen di bagian kanan gitu ya, ini merupakan product diversity-nya nih, atau keberagaman produk yang tadi aku mention di awal pembicaraan gitu ya. Jadi ini baru sebagian teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan, oh saya butuh untuk manage pipeline yang lebih advance, oh saya butuh untuk forecasting dan lain-lain, itu nanti kita bisa ada another solution yang bisa dibawain teman-teman kayak gitu. Dan ini adalah overall 360 solution di dalam insurance gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa teman-teman lihat dari mulai prospect management dan juga sales automation, itu bisa dilakukan via Salesforce. Lalu yang kedua, untuk terkait any kind of penawaran atau offering dan juga claim proses, itu bisa dilakukan lewat Salesforce. Lalu yang ketiga, terkait dengan self-service capabilities, dan yang keempat atau terakhir adalah terkait untuk reporting and analytics gitu ya, untuk customer datanya, itu semua bisa dilakukan dalam satu platform Salesforce, seperti itu teman-teman. Nah, dan yang terakhir adalah terkait free trial ya. Jadi kalau teman-teman nih mungkin udah ada yang tertarik mengenai Salesforce, oh pengen tahu nih Salesforce tuh apa sih gitu ya, oh pengen lebih mengenal lebih jauh mengenai apa itu Salesforce, mungkin pengen tahu sendiri, bahkan pengen nyoba ya secara experience Salesforce itu secara aksesnya gimana sih, semudah apa, sesimpel apa. Nah, itu teman-teman bisa coba nih, karena dari kita udah launch yang namanya Salesforce free trial ya. Jadi teman-teman akan diberikan akses untuk lakukan dimulai sendiri gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan konfigurasi secara mandiri, dan teman-teman bisa cari tahu sejauh apa sih Salesforce itu bisa fulfill kebutuhan teman-teman dari berbagai macam lini bisnis seperti itu teman-teman. Dan di sini ada registration link-nya, mungkin bisa teman-teman catatin juga nih gitu ya, di tmsconsulting.co.id request a demo ya. Nah, ini teman-teman bisa registration di sini. Nanti akan ada dari tim kami yang reach out ke rekan-rekan semua seperti itu untuk the next step-nya gitu ya, untuk di free trial-nya. Mungkin itu ya dari aku, Mbak Monica. Oke, thank you so much Sani untuk insightful teori dan materi dari Salesforce itu sendiri. Benar-benar deep banget ya terkait produk Salesforce itu sendiri, di mana memang terkait digital transformation, Salesforce sudah bisa mengcover semua kebutuhan dari sisi end-to-end prosesnya itu sendiri ya, dari customer journey kayak gitu. Benar-benar tadi bisa dilihat bahwa Mas Sani juga udah memberikan overview kalau misalnya dari Salesforce itu bisa meningkatkan productivity in terms of customer service-nya, kemudian dari sisi sales juga kayak gitu ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu juga nih sebenarnya Mas Sani dan Mas Imam mungkin boleh kembali lagi ke sini nih Mas Imam, karena kita mendapatkan banyak banget question dari partisipan nih. Ini banyak banget question yang sangat menarik sebenarnya Mas Imam dan Mas Sani yang kita bisa kulik-kulik juga. Aku sudah filtering beberapa question. Sebentar ya, aku sambil lihat juga nih. Jadi kalau misalnya tadi aku coba start dulu ya ke Mas Imam, balik lagi ke Mas Imam nih questionnya, bahwa kalau misalnya sebentar. Kalau misalnya proses digitalisasi yang sudah diadopsi oleh beberapa perusahaan asuransi tentunya nih Mas, kan tidak terlepas ya dari berbagai macam tantangan yang dihadapi.
Mas Imam gitu. Nah, tapi menurut Mas Imam sendiri, best practice seperti apa sih yang memang perlu dijalankan bagi insurance company untuk migrate ke digital transformation nih, Mas? Jadi mungkin kalau misalnya tadi Mas Imam sudah ceritain juga ya terkait pengalamannya Mas Imam, mungkin bisa dikasih highlight Mas best practice-nya seperti apa sih yang kita bisa jalankan di insurance company nih untuk digital transformation. Nah, next step-nya ketika memang proses itu sudah terjadi, apakah penerapannya itu bisa dilakukan secara bertahap atau gimana nih baiknya, Mas Imam? Mungkin boleh dijawab itu dulu, Mas. Nanti aku akan memberikan beberapa follow-up question terkait hal tersebut. Oke, thank you Mbak Monica. Itu thank you juga, pertanyaannya bagus banget dari Pak ini ya, dari Pak Denny. Pak Denny ya. Betul ya. Oke. Thank you Pak Denny, pertanyaannya bagus banget. Memang kalau pengalaman saya ya di industri insurance itu, ketika kita transformasi digital itu tantangannya dan challenging-nya banyak banget, saya akui itu. Khususnya dari sisi apa? Dari sisi human resources-nya. Karena baik lagi, kita tidak bisa mengontrol nih siapa. Contoh dari sisi customer, kita tidak bisa mengontrol siapa yang mau beli asuransi. Kan nggak bisa kita mengontrol orang yang mau beli asuransi itu orang-orang muda semua. Nah, kalau orang-orang yang berusia, mohon maaf, misalkan berusia 50 ke atas, yang memang mereka tadi mungkin bisa dikenal dengan istilah gaptek. Nah, itu kita challenging banget tuh. Makanya mungkin itu salah satu tantangan yang memang kita harus hadapi ketika kita transformasi digital. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah pertama kita harus siapin dulu human resources, manpower kita nih di internal. Dari sisi internal, mereka harus bisa, kita harus persiapkan dulu nih. Biasanya yang saya alamin ya ketika saya di sebuah perusahaan asuransi, ketika kita mau transformasi digital, pastinya perusahaan asuransi itu misalkan contoh, tim IT meeting nih, sudah oke nih, kita udah, contoh kita kayak pitching nih ke beberapa vendor perusahaan perusahaan CRM gitu ya. Misalkan kita pitching, oke udah oke nih. Waktu itu saya pernah terlibat ya di salah satu perusahaan asuransi multinasional nomor 1 ya, perusahaan asuransi jiwa, itu mereka mau transformasi digital dari sisi sistem cashless insurance-nya tuh. Dari sisi sistem cashless insurance-nya, saya juga ikut pitching tuh ke beberapa vendornya yang mau, yang istilahnya mau memberikan, menjual jasanya untuk transformasi digital dari sisi sistem cashless-nya ya. Nah, setelah itu adalah apalagi yang dipersiapkan manpower dari sisi internal, khususnya biasanya di sebuah perusahaan asuransi itu ada yang namanya tim-tim training ya, entah dia training agency atau dia training, pokoknya dia training Salesforce lah. Nah, mereka akan menjadi kunci kita juga tuh untuk transformasi digital. Kita harus train mereka, TTT mereka. Karena mereka yang pertama akan deliver pastinya ke Salesforce dan ke tim Ops. Jadi memang benar-benar tahapan-tahapannya itu kita ya istilahnya nggak bisa membalikkan telapak tangan lah. Itu aja waktu itu kita butuh waktu, sepengalaman saya ya, di perusahaan asuransi besar itu butuh waktu 1-2 tahun tuh peralihannya. Dari dia konvensional proses ke digital proses. Dan yang terbaru nih tempat kerja saya saat ini nih, kita kemarin juga transformasi digital. Yang pertama transformasi digital untuk Salesforce sistem yang tadinya submit case masih pakai kertas, sekarang submit udah harus menggunakan sistem semua. Nah, itu benar-benar prosesnya panjang banget teman-teman. Maksudnya butuh waktu yang memang bisa dibilang ya step by step, kita nggak bisa ini. Jadi kita ada yang namanya ketika misalkan kita sama vendor sudah deal, ada yang namanya trial error. Ketika trial errornya belum firm pun, belum berhasil pun, ya kita maksudnya banyak banget kita meeting yang memang harus kita atur gitu ya, dengan khususnya dengan vendor terkait dengan ya kita harus pastikan dulu sistem yang mau kita jalanin itu sudah mutakhir atau belum gitu loh, jangan sampai ada miss. Tapi pernah ya di perusahaan sekarang saya saat ini, karena saking bener-bener dia ketinggalan zaman banget, dia mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus transformasi digital, tapi bener-bener dadakan gitu. Jadi efeknya apa? Nah, saya ngerasain banget tuh
ketika saya di perusahaan A yang memang multinasional besar, yang dia benar-benar smooth, prosesnya 1-2 tahun dia transformasinya, dan sekarang di perusahaan B ini tempat saya sekarang, yang memang mereka memaksakan transformasi digital tanpa memikirkan AMDAL-nya, analisa dampak lingkungannya. Nah, itu benar-benar chaos banget tuh. Jadi saya pernah pengalaman pegang di perusahaan asuransi A yang memang mereka smooth proses peralihannya dari konvensional proses ke digital proses, dan ada perusahaan B yang mereka memang memaksakan karena kondisi, karena market sudah digital gitu, sudah transformasi digital, tapi gue belum digital nih. Akhirnya mereka kayak gengsi dan mereka memaksakan transformasi digital itu tapi tanpa memikirkan AMDAL-nya, analisa dampak lingkungannya. Akhirnya apa? Wah, di tengah-tengah ketika akhir bulan servernya penuh gara-gara banyak yang pakai, error, jadi nggak bisa submit case. Nasabah pun juga ketika ada di jam-jam tertentu, contoh seperti hari Senin, biasanya kan orang habis libur, entah misalkan ada klaim atau ada accident atau ada apa, mereka pasti hari Senin tuh mengakses aplikasi yang kita sediakan tuh. Nah, itu bug-nya banyak banget yang muncul. Jadi memang ketika kita step-step transformasi digital itu memang kita nggak bisa instan sih Pak Denny. Jadi kita pastinya pertama kita harus tahu dulu nih, kita harus melakukan research dulu di internal kita. Apa nih yang pertama kita perlu lakukan digital transformasi. Tapi poin paling pentingnya menurut saya adalah digital transformasi harus dilakukan untuk sesuatu yang memang bisa memberikan perusahaan tersebut added value nih, khususnya untuk customer dan tim Salesforce. Karena kan mereka yang ya stakeholder kita, customer itu yang memakai jasa kita, tenaga pemasar, mereka yang istilahnya ujung tombak company, mereka yang memasarkan produk yang kita jual gitu loh. Jadi poin paling pentingnya market research dulu di internal, dan kita libatkan misalkan kita sebar survei apa nih layanan yang memang masih menjadi kendala untuk nasabah, dan apa sih yang masih jadi kendala tim Salesforce atau tim tenaga pemasar dalam proses submit case gitu. Nah, setelah itu kita dapat data, kita mulai pitching vendor-vendor mana aja. Misalkan ternyata dari tim customer service nih, mereka perlu CRM. Karena CRM yang sekarang belum terintegrasi, karena sistem yang sekarang tidak mengintegrasi semua departemen. Nah, itu kita pitching kayak gitu. Lalu tadi human resources-nya kita harus siapin juga, khususnya kita harus punya ya manpower untuk deliver training tuh. Karena untuk transformasi digital itu tidak mudah. Karena saya mengakui ya, ketika di perusahaan saya yang sekarang itu memaksakan transformasi digital, dan banyak Salesforce atau tenaga pemasar kita yang memang usianya di atas 50, usia lanjut, itu challenging-nya sangat luar biasa banget. Bahkan sampai pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika saya waktu itu saya sempat bantuin ngajar tim training, bukan bagaimana cara mengaksesnya, tapi Pak, download Google Chrome di mana ya? Pertanyaannya seperti itu loh. Berarti kan benar-benar kebayang dong pusing kepalanya kayak gimana ya kalau kita transformasi digital tapi kita nggak mempersiapkan segala sesuatunya. Makanya saya juga pertanyaannya bukan bagaimana ngakses ya, tapi cara download Google Chrome mana, Play Store tuh apa sih? Bayangin teman-teman. Jadi memang untuk kita transformasi digital itu ya balik lagi ya, persiapannya juga harus benar-benar ya luar biasa sih. Dan suggest dari saya ya kita jangan memaksakan untuk langsung istilahnya proses transformasi digital langsung sekaligus gitu, tapi ya kita lewati step by step-nya sih supaya juga smooth proses transformasi digitalnya teman-teman. Itu sih Mbak Monik dari saya ya. Yes, setuju banget nih Mas Imam. Mungkin aku bisa summarize juga ya. Jadi memang untuk proses penerapannya itu memang harus bertahap dan memang perlu proses alignment yang tentunya harus di dua belah pihak nih, antara insurance company yang memang mau implementasi digital transformation yang baru dengan vendor teknologinya kayak gitu. Karena pentingnya untuk alignment di sini supaya tahu nih scope of work-nya ini apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi dari
ini ketika mereka pengen digital transformation. Dan mungkin tadi untuk proses penerapannya, pentingnya prosesnya ini bertahap, karena kita juga perlu tahu ya, kita perlu cross check juga dari sisi company, sebenarnya kebutuhannya sampai di mana sih, seperti itu ya Mas Imam. Jadi apakah memang dari sisi behavior dari customer-nya itu sendiri seperti apa, kemudian dari sisi resources-nya juga ya, kita perlu cross-check juga, apakah ketika kita ingin melakukan implementasi digital yang baru, apakah mereka sudah tech savvy kah, atau mungkin mereka terkait aware juga beberapa software-software yang saat ini sudah up to date, dan karena itu juga perlu dipersiapkan terkait trainingnya nih ke depannya ya Mas Imam. Jadi ketika nanti sudah diimplementasi jangan sampai penggunaannya tidak maksimal, karena kan memang pastinya diharapkan company ketika memang sudah investasi di sistem, ke depannya memang akan bisa berjalan dengan lancar dan berimpact kepada bisnis growth-nya itu sendiri ya Mas Imam. Betul. Ya, mungkin ini melanjutkan dengan question yang tadi Mas Imam sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari sisi insurance company ini kan sebenarnya sudah mengadopsi juga ya beberapa sistem gitu ya Mas Imam. Nah, apakah memang masih diperlukan Mas Imam untuk ketika sudah adopsi misalnya CRM Salesforce itu sendiri, mereka apakah masih perlu adopsi untuk sistem offline di beberapa sektor, dan mungkin ada insight kah mungkin dari Mas Imam terkait hal tersebut. Nah, ini juga kan dengan question keduanya juga nih Mas Imam. Jadi kalau tadi kan sempat di-mention kalau dari sisi Mas Imam sendiri, impact dari Salesforce itu adalah salah satunya cost efektif nih Mas Imam. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mas untuk mengukur aspek tersebut? Jadi ini mungkin akan berdampak terkait implementasi ataupun investment dari company terkait sistem yang baru seperti itu. Boleh dijawab Mas Imam? Oke, sorry. Mbak Monik tuh tadi pertanyaannya ada 2 ya, berarti mungkin satu-satu dulu ya. Ya tadi boleh. yang pertama boleh diulang nggak Mbak Monik pertanyaan? Kalau udah implementasi yang online nih Mas istilahnya. Oh, perlu offline-nya juga nggak ya? Iya, apakah memang masih kita harus penerapan dengan sistem offline-nya juga kah? Oke, gini. Oke, thank you. Tadi kan kita, tadi pada saat materi saya juga sudah pernah bahas kan ya, bahwa ada impact for customer dan ada impact for Salesforce, serta ada impact for company juga kan ya. Jadi memang dari ketiga stakeholder ini nih, customer, Salesforce sama company, itu mereka pasti memiliki impact masing-masing. Nah, kalau misalkan pertanyaan dari Mbak Monik, apakah masih perlu sih Mas offline dengan kondisi seperti ini? Kalau kita melihat customer behavior orang Indonesia, yang memang kan ada juga ya, kita memang, saya pun ketika lagi meeting dengan saya sekarang saat ini sebagai agency business development, saya ketika meeting pun dengan para tenaga pemasar tuh, jadi saya nge-lead 500 tenaga pemasar, saya selalu bilang untuk mereka, teman-teman, kita ini sekarang sudah transformasi digital. Kita nggak bisa nih memaksakan zaman yang mengikuti kita. Jadi kita nggak bisa nih, wah Pak, saya nggak bisa pakai gadget, saya nggak bisa, ini tuh, bisa nggak sih Pak, perusahaan aja Pak yang menyesuaikan gitu ya, maksudnya, udahlah kita pakai manual aja Pak, kita udah terbiasa konvensional proses gitu ya. Nggak bisa seperti itu, tapi harus teman-teman semua yang memang mengikuti perubahan perkembangan zaman. Karena sekarang semua eranya sudah berubah, semua sudah serba digital. Nah, offline itu tetap perlu untuk mengakomodir mereka yang memang secara behavior itu sudah terbiasa dengan konvensional proses, sambil kita pelan-pelan nih istilahnya memberikan sosialisasi ke orang-orang yang memang masih konvensional proses ini, supaya mereka yuk kita move ke digital gitu. Jadi sebenarnya offline ini tetap perlu Mbak Monik untuk mengakomodir proses transformasi ini supaya berjalan smooth gitu. Jadi jangan benar-benar dihilangin. Tapi tempat saya yang saat ini nih benar-benar menurut saya luar biasa sih. Dia tuh gambling banget. Dia benar-benar konvensional proses tutup. Jadi benar-benar semua transformasi digital. Jadi, pastikan kalau memang mau melakukan seperti itu, ya sumber daya kita, manpower kita siap untuk
menghadapi tekanan dari luar dari dalam tuh, tekanan dari customer dari luar, tekanan dari dalamnya dari tenaga pemasar. Karena wah, kemarin di 2020 saat proses transformasi itu tuh benar-benar ya bisa dibilang kuping saya panas lah. Banyak agent yang teriak-teriak, Pak saya nggak ngerti nih. Ya tadi pertanyaannya bukan tentang bagaimana saya mengakses itu, tapi lebih sederhana lagi pertanyaannya. Play Store itu apa, Pak? Bagaimana saya download Google Chrome, Pak? Jadi bukan, waduh, berarti kalau seperti itu kita mengalami kemunduran dong. Berarti manpower kita belum siap nih untuk kita melakukan transformasi. Makanya offline itu tetap harus, konvensional proses atau offline itu tetap harus ada, sambil kita sosialisasi ke mereka pelan-pelan untuk transformasi digitalnya supaya smooth sih, Bang Monik. Seperti itu sih. Thank Tadi you. pertanyaan keduanya apa, Bang Monik ya? Ini lumayan udah mengcover, Mas Imam. Jadi Udah meng-cover ya? iya, sudah mengcover untuk pertanyaan kedua nih, kurang lebih untuk pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya dari sini aku coba jam ke Sandi juga nih, Mas Imam. Tapi ini ada pertanyaannya memang mungkin bisa dibantu untuk dijawab oleh Mas Imam juga ya. Jadi mungkin kalau misalnya tadi kan banyak cerita juga nih, kalau misalnya dari sisi digital transformation itu sendiri, salah satu solusi yang bisa dipakai adalah CRM dari Salesforce. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi proses dan features itu sendiri, Mas Sandi, kira-kira kalau dari Salesforce itu possible nggak sih untuk di-customize sesuai dengan kebutuhannya insurance company, kayak gitu. Kemudian, apakah untuk Salesforce sendiri itu modul-modulnya hampir sama seperti SAP sistem atau berbeda ya? Karena mungkin ini perlu kita juga memberikan awareness juga ya terkait beberapa feature sebenarnya apa sih perbedaannya nih, Mas Sandi? Monggo. Oke, aku izin jawab ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Monik. So the first thing is adalah bisa di custom nggak sih Salesforce itu gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai customizable gitu ya, atau mungkin apakah bisa kita bikin suatu fitur yang sekompleks mungkin di dalam Salesforce? Jawabannya yes. Karena Salesforce itu adalah sebuah platform yang basically platform ini adalah sistem yang udah siap nih mau dicemplungin kemana nih gitu ibaratnya. Apakah mau mau dikonfigurasi atau disesuaikan based on kebutuhan di teman-teman insurance gitu ya, atau mau disesuaikan based on kebutuhan let's say gitu ya in another industry, mungkin untuk di transportation logistik yang aku mention sebelumnya gitu ya, atau mungkin untuk di ISP atau mungkin untuk di FMCG dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya ready to use gitu ya. Jadi Salesforce itu bukan berarti oke, ini platform kalau saya pakai di perusahaan saya di insurance, takutnya nih nggak bisa fulfill kebutuhan saya nih di insurance. Jawabannya teman-teman jangan worry atau jangan khawatir terkait hal itu gitu ya. Karena Salesforce itu benar-benar platform yang ready to use untuk scale up, bahkan penggunaannya bukan hanya dari satu lana bisnis tapi ke lana bisnis yang lain gitu ya. Jadi bukan hanya penggunaannya ke satu departemen gitu ya, tapi ke departemen yang lain pun itu bisa pakai Salesforce-nya. Seperti itu, Mbak Monik, mungkin untuk menjawab yang pertanyaan pertama. Kalau yang kedua, kita bicara dengan SAP. Beda nggak sih? Jawabannya beda. Kalau kita bicara in general, SAP itu adalah enterprise solution. Enterprise solution di sini artinya adalah sistem yang biasa disebut kalau orang-orang itu mungkin ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning gitu ya. Jadi kalau bicara ERP incomplete solution, banyak modul, teman-teman. Ada modul CRM, salah satunya, ada modul HR, ada modul finance controlling, ada modul CM, modul production, inventory management, and everything. Sangat banyak modul di dalam SAP. Tapi apakah SAP is expertise atau expertnya memang di bidang CRM? Jawabannya enggak. Karena kalau SAP itu bisa aku bilang itu untuk enterprise solution untuk berbagai sektornya, berbagai departemen di luar dari CRM-nya itu sendiri gitu ya. Misalkan mau dipakai untuk departemen atau divisi gudang, atau divisi produksi, atau divisi finance, keuangan. Nah, itu SAP mungkin lebih cocok gitu ya. Tapi kalau bicara Salesforce itu secara general ini adalah tool CRM. Kalau bicara tool CRM pastinya adalah satu modul dari sekian banyaknya ERP. Nah, di dalam modulnya CRM terbagi menjadi beberapa
bisnis ya, dari mulai marketing gitu ya, lalu dari yang kedua adalah sales proses, dan yang terakhir adalah after sales-nya. Nah, kalau bicara after sales mungkin erat kaitannya dengan apa yang aku presentasiin sebelumnya, teman-teman, di bagian service-nya gitu ya, which is di bagian service cloud seperti itu. Jadi kalau memang expertise-nya kita butuh nih, Mas, untuk touch point utamanya adalah dari perusahaan terhadap customer. Nah, itu pakainya apa nih? Nah, kalau touch point-nya yang seperti itu, aku lebih rekomen untuk pakai Salesforce gitu ya, karena memang Salesforce itu dibuat untuk CRM solution-nya, memang khusus untuk CRM saja. Seperti itu sih untuk jawabannya Mbak Monik. Menjawab nggak ya? Iya, menjawab Mas Sani. Thank you, Nah, thank you. tapi ini ada follow up Ya, question nih, Mas. Jadi boleh, mungkin boleh. akan lebih ke technical ya, Mas Sani. Jadi kalau Oke. misalnya dari sisi Salesforce sendiri, apakah memang integrasinya sejauh ini untuk Salesforce itu seperti apa sih, Mas? Nah, karena kan pastinya insurance company sudah punya current system, Mas. Nah, untuk sistem yang existing itu sendiri, proses integrasi yang dilakukan seperti apa? Atau mungkin prosesnya gimana sih, Mas Sani? Mungkin boleh dikasih overview sedikit terkait hal tersebut. Oke, aku izin jawab sedikit. Jadi kalau kita bicara metodologi dalam integrasi di Salesforce gitu ya, yang simpelnya adalah as long as sistemnya teman-teman ada API access gitu ya, itu di Salesforce sendiri itu ready to connect gitu ya. Karena salah satu poin utama untuk integrasi dengan Salesforce itu adalah API base ya. Jadi basically API connection is a must gitu ya kalau di dalam Salesforce. Oh, tapi Mas Ani ini kalau aku existing system atau current systemnya nggak ada API access atau belum dibuat, ini gimana? Apakah jadi stopper untuk kita integrate? Jawabannya enggak. Karena selain dari API methodology untuk metode si integrasinya sendiri, kita ada metode untuk batching. Jadi kalau batching itu basically untuk bulk upload data ya biasanya. Jadi kalau dari existing system maupun ke Salesforce, dari existing systemnya mungkin bisa ekspor datanya, terus diimport ke Salesforce. Begitupun sebaliknya, teman-teman. Kalau misalkan dari existing systemnya butuh supporting data dari Salesforce nih gimana? Dari Salesforce bisa ekspor data dan diimport lagi ke existing sistemnya atau current sistemnya teman-teman. Bisa di set by schedule atau bisa dilakukan manually by user kayak gitu. Jadi memang ada dua pendekatan yang recommend dari Salesforce itu sendiri, baik itu yang API maupun yang batching. Cuman kalau yang API kelebihannya apa? Semua data itu bisa update real time, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh namanya upload data, bulk upload, upload ulang, misalkan oh aku udah beres nih kerjaan hari ini, end of day jam 5 aku upload deh ke sistem yang A gitu ya. Oke, habis itu aku upload lagi ke sistem yang B, upload lagi ke sistem yang C, which is nggak real time kan teman-teman. Nah, that's why kita mengutamakan sebenarnya integrasi itu by API base gitu ya, atau API connect, supaya secara integrasi data semuanya bisa jadi satu kesatuan yang real time gitu loh. Jadi kalau aku update di Salesforce, di current system juga ke-update. Begitupun di current update lakukan any kind of action gitu ya, ada action yang dilakukan, nanti bisa update juga ke Salesforce-nya di waktu yang bersamaan. Seperti itu mungkin. Oke, jadi mungkin bisa dipahami bahwa Salesforce itu sendiri memang fully customizable dan mungkin dari sistemnya sendiri juga fleksibel ya. Jadi memang kalau misalnya dari kebutuhan insurance company, kita pastinya akan bisa mengcover secara end-to-end solution-nya. Nah, mungkin tadi ini menyambung juga nih, kalau misalnya tadi kan Mas Imam sudah sharing ke kita, kalau misalnya memang ada kebutuhan kita untuk alignment dari sisi company dengan vendor, Mas Sani. Jadi prosesnya kan kalau dari company pasti ada persiapan terkait research terlebih dahulu ya, terkait kebutuhan customer mereka seperti apa, dan resource-nya seperti apa. Nah, kalau dari bagian Salesforce sendiri nih, kira-kira persiapan apa aja sih yang mungkin perlu dilakukan oleh company, Mas Sani? Jadi ketika ingin melakukan implementasi Salesforce, sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan seperti itu? Mungkin boleh dikasih tips-tipsnya juga nih, Mas Sani. Boleh. Yang pasti kalau dari aku ya, paling yang menjadi poin utama pastinya poin-poin dulu sih. Kalau dari teman-teman sekarang mungkin ada kendala apa nih? Kayaknya, aduh, dari nasabah kita nih Mas, kalau misalkan klaim polis prosesnya lama banget, soalnya mesti communicate dulu nih ke si A, ke si B,
Terus belum lagi mesti ada approval proses yang berjenjang. Oh, approval prosesnya dari atasan saya, terus ke atasannya lagi, ke atasannya lagi, ke atasannya lagi, oh terus-terus tuh nggak beres-beres ya. Nah itu yang kadang-kadang kan jadi pain point muncul gitu ya. Nah itu biasanya kita ada namanya question and answer pada saat discovery session biasanya ya. Jadi biasanya kalau udah teman-teman ada ketertarikan untuk penggunaan Salesforce sendiri, kita pasti akan consulting ya, atau kita as a consultant pastinya consult teman-teman, tanya nih, biasanya tanya jawab, "Oh, sekarang gimana current proses? Yang tidak efektif apa? Yang menjadi kekurangannya seperti apa?" Dan lain-lain. Yang di mana hal-hal tersebut, dari pain point yang sudah kita collect gitu ya, yang sudah kita kumpulkan, bisa jadi suatu benefit yang kita kemas nih dalam bentuk Salesforce gitu ya. Nanti pengemasannya kan dalam bentuk Salesforce nih, Salesforce bisa bantu apa sih gitu ya. Jadi juga saya sedikit melihat di chat ada yang bertanya, apakah harus pakai semuanya? Jawabannya enggak, teman-teman, nggak perlu khawatir. Karena Salesforce itu benar-benar dipakai based on kebutuhan teman-teman. Jadi bukan berarti mesti beli geplokan semuanya, baik itu kepake atau enggak, pokoknya harus beli, enggak gitu. Karena kita memang menawarkan atau menjual Salesforce ini pastinya disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Apakah dari ranah marketingnya, apakah dari ranah sales prosesnya, atau dari sisi pipeline manajemennya gitu kan, atau dari ranah pada saat complaint handling. Jadi pada saat ada komplain dari nasabah atau ada komplain dari agentnya gitu ya, how Salesforce can manage problematika seperti itu gitu ya. Itu yang menjadi poin sih untuk kita bisa go with Salesforce. Dan yang terakhir selain dari pain point adalah pastinya confident gitu ya. Confident untuk yuk kita sama-sama go digital gitu kan. Karena yang tadi udah di-mention sama Mas Imam juga, kalau resource-nya nggak ready, gimana kita mau transform digital, seperti itu teman-teman. Karena ya, again, kalau transform digital itu bukan hanya dari kesiapan vendor, tapi bahkan itu harus full support dari kesiapan klien itu sendiri. Jadi kalau sama-sama siap, artinya transformation digital itu pasti bisa dilakukan, seperti itu. Oke, thank you Mas Sandi untuk penjelasannya. Mungkin ini ada another question juga. Mungkin kalau misalnya dari insurance sendiri kan memang akan related ke customer data, Mas Sandi. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya fitur keamanan dari Salesforce sendiri untuk provide proteksi terkait data customer? Mungkin boleh dibantu untuk dijelaskan, Mas Sandi? Oke. So basically kalau kita bicara tadi kan ada beberapa pendekatan ya untuk di dunia cloud based solution ini. Ada yang namanya SaaS, ada yang namanya PaaS, ada yang namanya IaaS gitu ya. Kalau tadi aku mention sebenarnya kan yang menjadi poin utama Salesforce ini as a software iya, as a platform iya gitu kan. Nah, basically sebenarnya secara penyimpanan Salesforce itu sebenarnya semua data penyimpanannya itu ada under AWS atau AWS gitu ya. Jadi sebenarnya semua data itu dikelola di Amazon Web sih, teman-teman. Jadi kalau bicara apakah aman, apakah safe gitu ya, jawabannya sangat safe. Kenapa? Karena kita punya several of certification untuk data security-nya itu sendiri. Dari mulai mungkin sertifikasi untuk SOC, sertifikasi untuk ISO, sertifikasi untuk GDPR gitu ya, atau HIPAA dan lain-lain, itu kita sudah ada compliance untuk several of certification untuk keamanan data tersebut. Jadi nggak perlu khawatir mengenai keamanan data, karena dari tim kami bisa memastikan bahwasanya untuk data customer itu dijamin aman sih kalau di Salesforce, seperti itu. Oke, got it, Mas Sandi. Jadi memang kalau misalnya selain dari fleksibilitas dan bisa di-custom, memang dari sisi security-nya sendiri dari Salesforce memang sudah aman dan memang bisa memproteksi dari sisi dari customer datanya itu sendiri ya. Jadi tidak perlu dikhawatir ketika memang rencana untuk digital transformation dan especially di insurance company, Salesforce sudah bisa memadai untuk hal tersebut. Mungkin beberapa question lainnya dari sisi
audiens juga memang penasaran juga nih sebenarnya kalau misalnya ketika melakukan implementasi Salesforce itu sendiri, dari sisi investasinya seperti apa sih? Mungkin ini bisa dibagi jadi 2 point of view ya. Mungkin dari sisi Mas Imam yang memang sudah banyak berkecimpung di dunia insurance, ketika memang melakukan investasinya itu sendiri, ini akan ada mempengaruhi terkait costingnya juga sih sebenarnya Mas Imam. Gimana sih kita memang mengconvince dari sisi company untuk implementasi saat ini? Karena kan terhitung mungkin beberapa inovasi teknologi itu tidak murah ya Mas, bisa dibilang gitu kan. Tapi gimana sih untuk kita memberikan point of view mungkin untuk go digital ke depannya untuk pakai sistem. Nah, di samping itu dari sisi Mas Andi sendiri gimana sih kita untuk memadai ini terkait investment di suatu company, mungkin value-value apa yang mungkin kita bisa bring up dari sisi Salesforce juga untuk membantu dari sisi company itu sendiri. Mungkin boleh dimulai dari Mas Imam dulu, baru ke Sani, atau mungkin dari Sani ke Mas Imam juga boleh. Dari Mas Imam dulu aja, nggak apa Mas. Oke. Mas. Oke, thank you Mbak Monik. Oke, ya kembali lagi sih Mbak Monik ketika kita bicara cost ya. Ketika kita bicara cost itu memang ya pastinya istilahnya ya luar biasa banget. Tapi tinggal melihat point of view-nya aja nih dari perusahaan asuransi sebenarnya dari company ya. Sebenarnya company jangan melihat ini sebagai cost, tapi melihatnya adalah sebagai investment. Bener ya, karena kan kalau kita melihat sebagai cost, aduh kayak berat banget nih gue ngeluarin duit segini ya. Mahal banget kalau kita harus transformasi digital, udahlah kita pakai conventional proses aja ya. Cuman ya dari sisi company ya begitu-gitu aja nggak akan berkembang gitu loh. Maksudnya kalau company ya udah banyak lah contoh-contoh nyata, maksudnya di luar industri insurance ya, perusahaan-perusahaan yang memang nggak mau go digital akhirnya mereka ditinggalkan gitu ya. Tapi memang cukup menarik sih ketika kita bicara cost ya. Saya sampai ingat ya, ketika waktu saya bekerja di perusahaan sebelumnya, waktu itu mereka mau saking excitednya ya untuk mereka transformasi digital, mereka pitching vendor nih, beberapa vendor untuk transformation digital transformation claim process. Itu kita undang beberapa vendor untuk pitching, dan ada salah satu vendor yang terbesar juga untuk proses TPA itu CEO kita sampai bilang gini, CEO-nya sampai bilang gini loh, harga sistem sekian, kalau gitu kita beli aja company-nya. Jadi bagaimana nanti company ini implementing untuk digital proses khususnya untuk claim proses gitu. Bahkan saking excited-nya perusahaan tersebut, CEO-nya sampai yang tadinya cuma mau pitching CRM atau Salesforce system ya, tapi karena wah gila cost-nya tinggi banget, ya udahlah kita beli aja perusahaan sistemnya gitu loh, supaya kita anggap sebagai investasi gitu. Jadi toh kalau misalkan gue beli, jadi lu bisa implementing berbagai macam aspek atau transformasi digital, tidak hanya dari claim proses tapi dari all department ya. Jadi maksudnya bisa semuanya terintegrasi dan maksudnya semuanya bisa transformasi digital gitu loh. Jadi ya harusnya perusahaan itu melihatnya tuh jangan sebagai sebuah cost, melainkan melihat peluangnya ini adalah sebagai investasi. Ya karena kalau kita nggak mau memulai, ya kapan kita bisa tahu gitu. Maksudnya ya gimana kita bisa dapat added value dari customer gitu. Ya, kembali lagi kita mungkin bicara dengan basic marketing ya, kalau kita pengen dapat penjualan banyak kan kita juga harus melakukan berbagai macam inovasi dan promosi-promosi kan ya. Mungkin ini bisa dianggap sebagai masuk ke biaya, ya bisa dibilang ya biaya-biaya investasi jangka panjang lah ya Mas, bisa dibilang ya. Long investment lah, investasi jangka panjang lah. Memang kita nggak akan melihat hasilnya, tapi pasti deh. Maksudnya ya contoh kayak perusahaan-perusahaan sekarang yang besar-besar dan yang ini kan mereka ya bahkan kita kasih contoh deh Bank BRI kan, dia nggak tanggung-tanggung kan investasinya, sampai bikin satelit sendiri kan untuk teknologi, untuk transformasi digital, bisa mengakomodir perusahaannya sendiri gitu loh. Makanya benar-benar ya point of view-nya harus dirubah, jangan bilang itu cost tapi itu sebagai long term investment teman-teman. Seperti itu sih Mbak Monik. Ya, aku juga setuju sih dengan Mas Imam. Memang pentingnya untuk
point of view terkait long investment itu sangat diperlukan karena kita tidak tahu ya perubahan consumer behavior sekarang ini benar-benar sangat signifikan dan demanding. Tentunya kalau misalnya kita tidak rencana untuk start dari sekarang, ini lumayan akan berdampak ke depannya karena pastinya customer sekarang sudah drive dari sisi bisnis itu sendiri ya, Mas Imam. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya dari Mas Sani mungkin boleh menanggapi juga hal tersebut seperti apa? Oh, boleh banget dong. Nah, kalau dari Mas Imam tadi udah cukup lengkap ya. Soalnya kan memang bener banget kalau bicara harga sangat relatif. Cuman kalau based on our experience untuk as a implementer untuk CRM-nya sendiri, sebenarnya kan harga itu apa ya? Kalau dibilang relatif bukan berarti oh ya 100 juta itu mahal. Ya tergantung siapa yang lihat gitu kan secara point of view. Oh 200 juta apakah itu mahal atau murah atau 300, 400 dan sekian-sekian gitu ya. Tapi kalau bicara dari sisi kita, sebenarnya udah implement dari berbagai macam bisnis size ya. Dari mulai yang small sampai dengan yang enterprise kita punya semua customer basically. Dan again mungkin selain dari instead of ya mungkin Mas Imam tadi sempat highlight ya coba kita lihat investment ini sebagai investment ya untuk tools ini gitu bukan sebagai cost tapi ya long term investment itu betul. Dan di samping itu juga kita kan ada yang namanya ROI teman-teman atau return of investment. Jadi benar-benar long term kita lihat jangka waktu 5 tahun ke depan let's say itu kita secara ROI-nya bisa efektif berapa kali lipat sih, berapa efektif berapa persen sih gitu ya. Mungkin secara productivity, secara efisiensi pekerjaan gitu ya dan lain-lain itu kan sebenarnya bisa jadi tolak ukur juga gitu ya dalam investasi suatu sistem. Seperti itu sih paling, Mbak Monik. Oke. So far ini adalah pertanyaan terakhir Mas Imam dan Mas Sandi. Jadi thank you so much sudah sharing juga ke kita, benar-benar insightful, benar-benar kita sama sekali nggak berasa ya, sudah hampir 2 jam nih kita sesi, benar-benar seru banget. Kita memang membahas terkait digital transformation itu memang nggak ada habisnya ya. Terus-terusan berkembang, terus-terusan apa aja nih hal-hal yang baru yang perlu kita bahas lagi, seperti itu. Jadi mungkin inovasi dan perkembangan kita akan terus-terus mengikuti, terutama dari sisi TMS Consulting dan Salesforce. Jadi kita juga akan terus membagikan juga apa aja sih inovasi dan tren saat ini sehingga partisipan ataupun audiens memang bisa mendapatkan insight ke depannya untuk improvement dari sisi company akan seperti apa. Mungkin dari saya dan Mas Imam dan Sani, berterima kasih juga nih kepada audiens sudah mengikuti sesi webinar, udah hampir 2 jam. Semoga apa yang sudah di-sharing oleh Mas Sani dan Mas Imam bisa memberikan insight dan mungkin ide juga ke depannya buat audiens untuk melakukan digital transformation. Mungkin akhir kata terima kasih dan mungkin saya kembalikan lagi ke Afifah. Baik, terima kasih banyak Kak Monik, terima kasih juga untuk Pak Imam dan juga Pak Sani. Menarik banget ya, tentu sangat insightful dan banyak sekali hal yang baru dipelajari nih dari webinar ini. Nah, tapi walaupun kita sudah selesai mendengarkan materi dari Pak Imam, materi dari Pak Sani, dan juga sudah ada sesi tanya-jawab, maka belum afdol nih webinar kita kalau misalnya kita belum foto bersama. Maka dari itu, untuk para partisipan diharapkan untuk menghidupkan kameranya agar kita bisa melakukan foto bersama. Oke. Nah, sambil menunggu nih untuk teman-teman hidupkan kamera, di comment section atau di chat section sudah ada link nih untuk feedback form. Nah, untuk feedback form sendiri, ketika diisi, kita akan baca dan juga melihat juga nih keaktifan dari teman-teman dan juga review dari teman-teman mengenai webinar ini. Nah, dari situ kita akan memilih untuk teman-teman yang beruntung agar bisa mendapatkan hadiah dan juga voucher dari feedback form tersebut. Jadi jangan lupa untuk isi feedback formnya, siapa tahu bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik.
Nah, kayaknya udah pada on nih kameranya. Aku akan screenshot. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sekarang untuk slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi bisa pakai jempolnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, wah, masih pada senyumnya pada lebar-lebar nih, semakin siang ternyata ya. Tapi dengan begitu, maka sudah selesai juga webinar dari hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah bertanya ya. Tadi banyak banget yang bertanya dan aktif. Maka demikian TMS Transformation Talk hari ini. Semoga bisa menginspirasi atau juga bisa menunjukkan, membangkitkan urgensi untuk adanya digital transformasi di bisnis Anda. Nah, akhir kata, saya Afifa mewakili tim dari TMS Transformation Talk mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan jangan lupa untuk ikuti Instagram dan juga LinkedIn TMS Consulting untuk info, promo, dan juga acara-acara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di T3 selanjutnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. Thank you, everyone. Have a nice day, everyone. Terima kasih See you in the semuanya. next webinar. Bye. Mbak. Have a good day. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye.